Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan malam ini. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelum cerita dimulai, perlu disampaikan bahwa kisah ini hanyalah fiktif belaka. Tokoh, peristiwa, dan kejadian di dalamnya adalah hasil imajinasi semata. Namun, jika nanti di tengah malam Anda merasa mendengar langkah pelan di lorong rumah Anda, lalu lampu tiba-tiba berkedip tanpa sebab, jangan langsung menoleh. Karena kadang, ada sesuatu yang tidak berjalan dengan kaki. Kadang, ada yang merayap. Dan kadang, yang paling menakutkan bukanlah sosok yang terlihat, melainkan rahasia yang lama disembunyikan di bawah lantai, di balik ket kusam, dan di antara doa-doa yang tak pernah selesai. Inilah kisah malam di Rumah Sakit Angker. Jakarta pada awal 1970-an masih menyimpan bau yang berbeda dari kota yang dikenal orang-orang sekarang. Bau solar dari kendaraan tua, bau aspal yang memanas di siang hari, bau selokan, bau tembakau, dan bau lembab dari bangunan-bangunan lama yang dindingnya berlapis kapur. Malam menutup kota dengan cara yang berat. Jalanan tidak pernah benar-benar terang. Lampu-lampu jalan masih jarang, dan di beberapa sudut kota, kegelapan seolah menjadi benda hidup yang menempel di tembok. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo berdiri seperti bangunan tua yang menolak kalah oleh waktu. Lorong-lorongnya panjang, lantainya dari linoleum yang warnanya sudah pudar, dan suara langkah siapapun yang melewatinya akan terdengar lebih keras daripada seharusnya. Di sana, jam dinding berdetak seperti denyut nadi yang lelah. Lampu TL sering berkedip. Telepon masih memakai sistem yang harus diputar, dan kadang-kadang, ketika arus listrik turun, seluruh bangsal serupa kapal besar yang kehilangan kompas. Di malam-malam jaga, banyak orang mengaku mendengar suara-suara yang tak tercatat di buku laporan. Ada tangis di ujung lorong. Ada pintu yang terbuka sendiri padahal tak ada angin. Ada bayangan putih melintas di jendela, lalu lenyap ketika didekati. Dan ada satu nama yang paling sering dibisikkan dengan nada nyaris tidak percaya, Norah. Orang-orang tua di rumah sakit itu menyebutnya dengan suara yang pelan, seolah takut didengar dinding. Kalau dengar gesekan di lantai, jangan cari-cari, kata mereka. Kalau ada yang memanggil dari kamar kosong, jangan jawab. Kalau ada suster berjalan tanpa menapak, jangan ikut. Jaya pertama kali mendengar nama itu dari seorang perawat senior yang rambutnya sudah memutih di pelipis. Saat itu ia baru seminggu ditempatkan sebagai dokter magang malam. Umurnya 28 tahun, wajahnya bersih, sikapnya rapi, dan matanya masih menyimpan idealisme yang belum sepenuhnya dihancurkan oleh shift panjang, kematian, dan birokrasi rumah sakit. Ia datang dari keluarga sederhana di Yogyakarta, anak guru yang percaya bahwa ilmu pengetahuan bisa melawan segala bentuk ketakutan. Jaya sendiri percaya begitu. Sampai malam pertama ia berjaga sendirian di gedung tua bagian rawat inap itu. Sebelum malam turun, direktur rumah sakit, orang-orang memanggilnya, Pak Direktur, dengan sedikit gugup, memanggil Jaya ke ruangannya. Pria tua itu duduk di balik meja kayu besar yang permukaannya penuh map dan formulir. Jendela di belakangnya terbuka separuh, membiarkan suara kendaraan dari luar masuk seperti gema jauh. Dokter Jaya, katanya, sambil menyesuaikan kacamata, Anda malam ini jaga sendiri di bangsal tua. Ada beberapa pasien pasca operasi. Perawat jaga ada, tapi dokter jaga hanya Anda. Jaya menegakkan badan. Siap, Pak. Rumah sakit ini tua, lanjut Pak Direktur, suaranya lebih rendah. Bangunan lama sering membuat orang terlalu banyak mendengar hal-hal yang tidak penting. Fokus saja pada tugas Anda. Jaya mengangguk, meskipun ia tidak tahu maksud kalimat itu. Namun ketika ia keluar dari ruang direktur, seorang suster senior menunggu di depan pintu. Perempuan itu bertubuh kecil, wajahnya keras, dan matanya tajam seperti jarum. Nanti kalau dengar suara di lantai atas, katanya tanpa basa-basi, jangan langsung naik. Jaya menoleh. Suara apa, Bu Suster? Handayani menatapnya lama, seolah menimbang apakah ia pantas diberitahu atau tidak. Orang yang dulu mati di sini. Jaya hampir tertawa, tapi wajah Handayani terlalu serius untuk dianggap bercanda. Yang mana? Namanya Norah. Jaya diam. Handayani kemudian merogoh saku seragamnya, mengeluarkan sebuah foto hitam putih yang sudutnya sudah melengkung. Di foto itu ada seorang suster muda, berwajah sangat cantik, rambut disanggul rapi, berdiri di depan bangsa lama dengan mata yang entah kenapa tampak sedih. Seragamnya model lama,
Warna putih yang sudah berubah abu. Ini dia, kata Handayani. Dulu dia perawat di sini. Tahun 60-an. Orangnya baik. Orangnya halus. Tapi mati dengan cara yang tidak semestinya. Jaya menatap foto itu. Ada sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. Kenapa foto ini ibu simpan? Handayani menutup kembali saku seragamnya. Karena yang mati kadang masih belum selesai. Ia lalu berjalan pergi, meninggalkan Jaya dengan pertanyaan yang tidak sempat ia ajukan. Malam itu dimulai seperti malam-malam lain. Bangsal tua dibersihkan, catatan medis ditulis tangan di lembaran kuning, obat dibagikan, dan suara pasien berganti-ganti antara mengerang dan tertidur. Di salah satu sudut ruangan, kipas angin berdecit pelan seperti menahan sakit. Lampu-lampu redup. Aroma obat antiseptik bercampur keringat, kain kasa, dan udara lembab. Jaya berusaha fokus. Seorang pasien tua dengan sesak napas ditangani. Seorang ibu muda yang baru melahirkan diminta tenang. Seorang anak dengan demam diperiksa dengan teliti. Bukan berubah dalam arti fisik. Masih sama bangunannya. Masih sama kursi kayu yang catnya terkelupas. Masih sama jendela-jendela tinggi dengan tirai putih lusuh. Namun ada sesuatu di udara. Semacam tarikan dingin yang merambat dari koridor, seolah gedung itu sedang menahan napas. Lalu terdengar isak tangis. Pelan. Jauh. Dari lantai atas. Jaya berhenti menulis. Ia mendengarnya lagi. Tersedu-sedu. Seperti perempuan menangis sambil menahan mulutnya sendiri. Jaya berdiri dari kursinya. Ia menatap ke arah tangga yang menuju lantai 2. Lampu di sana berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang bergerak seperti jari-jari kurus. Bu Handayani, panggilnya. Tidak ada jawaban. Ia berjalan ke bangsal depan. Handayani sedang sibuk memeriksa suhu seorang pasien. Saat Jaya mendekat, suster tua itu menoleh. Bu, tadi ada suara di atas. Handayani tidak tampak kaget. Hanya menatap Jaya dengan mata yang seperti tahu terlalu banyak. Sudah mulai? Katanya. Mulai apa? Yang pulang. Jaya ingin bertanya lebih jauh, tapi saat itu lampu TL di lorong terdekat berkedip keras, lalu padam sekejap. Ketika menyala lagi, sosok seseorang tampak berdiri di ujung koridor. Jaya menahan napas. Perempuan itu membelakangi mereka. Seragamnya putih, tetapi kusam. Kepalanya sedikit menunduk. Tangannya di sisi badan. Dan yang paling aneh, ia tidak tampak berdiri tegak. Tubuhnya rendah, seolah lututnya tak mampu menopang. Lalu sosok itu bergerak. Bukan berjalan. Ia meluncur pelan di atas lantai, tubuhnya serendah mungkin, seperti seseorang yang menyeret diri dengan sisa tenaga. Suara kain menyapu linoleum terdengar jelas di lorong yang hening. Jaya membeku. Jangan lihat langsung, bisik Handayani di belakangnya. Namun Jaya sudah melihat cukup lama untuk menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Di belakang sosok itu, ada jejak basah yang panjang. Dan dari ujung lorong, seolah menempel pada dinding, bayangan putih lain muncul sebentar lalu lenyap. Sosok itu berhenti. Perlahan, kepalanya menoleh. Wajahnya tidak sepenuhnya terlihat, tapi Jaya menangkap kulit pucat, bibir tipis, dan mata yang hitamnya dalam sekali. Cantik, murung, dan anehnya tidak marah. Ia seperti perempuan yang telah menangis terlalu lama hingga kehabisan bentuk manusia. Kemudian lampu padam lagi. Ketika terang kembali, sosok itu tidak ada. Jaya memutar kepala dengan cepat. Koridor kosong. Bu, suaranya serak. Itu tadi apa? Handayani tidak langsung menjawab. Ia menatap ujung lorong, lalu menarik Jaya menjauh dari sana. Kalau Anda masih ingin tetap waras, katanya, jangan tanya terlalu keras di rumah sakit ini. Kadang yang menjawab bukan orang hidup. Setelah tengah malam, suasana makin aneh. Dua pasien mengeluh mendengar suara langkah di luar kamar, padahal lorong sedang kosong. Seorang petugas kebersihan mengatakan ia melihat ada perawat berdiri membelakangi wastafel, tetapi saat didekati ternyata tak ada siapa-siapa. Telepon di ruang jaga sempat berbunyi 3 kali lalu berhenti sendiri. Tidak ada yang menelepon. Jaya memeriksa setiap kamar dengan senter kecil.
Cahaya senter menabrak dinding kusam, meja besi, tirai hijau pudar, dan wajah-wajah pasien yang tidur dengan gelisah. Di beberapa tempat, udara terasa jauh lebih dingin daripada ruangan lain. Lalu, di dekat ruang laboratorium lama, ia mendengar sesuatu. Tok. 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 Seperti kuku mengetuk pintu. Jaya berhenti di depan pintu kayu yang catnya mengelupas. Plakat di atasnya tertulis laboratorium, sebagian huruf sudah aus. Ruangan itu sudah lama jarang dipakai. Alat-alat lama dipindahkan ke ruang baru, dan area ini dibiarkan. Tok. Tok. Ia menempelkan tangan ke gagang pintu. Dingin. Siapa di dalam? Tanyanya pelan. Tidak ada jawaban. Tok. 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 Kali ini lebih dekat, seperti sesuatu dari sisi lain pintu sedang menyeret ujung jarinya ke kayu. Jaya menelan ludah. Dalam hati ia menyebut nama-nama Tuhan yang ia hafal sejak kecil. Lalu ia membuka pintu. Ruangan itu gelap. Bau debu, formalin, dan sesuatu yang lebih tua dari semua itu menerpa hidungnya. Ia menyalakan senter dan mengarahkan cahaya ke meja laboratorium yang sudah kosong. Rak-rak besi berderit pelan. Tidak ada siapa-siapa. Namun di lantai, tepat di depan meja, ada sesuatu yang membuat napasnya tersangkut. Jejak. Bukan jejak kaki biasa, melainkan garis-garis serat yang membentuk lintasan seperti tubuh yang ditarik dari pintu ke meja, lalu ke sudut ruangan. Lembab, mengilap, seperti baru saja ditinggalkan. Jaya memegang senter lebih erat. Dan di sudut ruangan itu, di balik lemari yang setengah terbuka, tergantung sesuatu berwarna putih. Kain? Seragam? Ia melangkah mendekat. Ternyata hanya kain kasa tua yang terbawa angin. Tapi angin itu tidak masuk dari jendela manapun. Dari belakangnya, suara perempuan tiba-tiba berkata, sangat pelan. Jangan cari saya. Jaya berputar cepat. Kosong. Ruangan itu tetap kosong. Namun telinganya masih menangkap sesuatu, sangat dekat, seperti napas yang keluar dari sela-sela tengkuk. Ia menjerit kecil dan mundur, hampir menabrak meja. Dari luar, Handayani memanggil namanya keras. Jaya. Ia segera keluar. Wajah Handayani pucat. Kenapa masuk ke situ? Ada suara. Handayani menatap pintu laboratorium dengan rahang mengeras. Lalu ia berkata, sekarang Anda harus tahu. Dengar baik-baik. Jaya berdiri di lorong, napas masih kacau. Malam terasa makin sempit. Handayani mulai bercerita, dan suaranya terdengar seperti suara orang yang sudah lama memendam sesuatu. Dulu, sebelum Anda lahir, di rumah sakit ini ada suster bernama Norah. Perempuan cantik. Baik hati. Orang-orang bilang dia keturunan Belanda, tapi tinggal dan bekerja di sini sejak muda. Dia pintar, telaten, dan disukai pasien. Jaya diam. Suatu malam, lanjut Handayani, ada kerusuhan kecil di area belakang rumah sakit. Orang-orang marah, ada tuduhan macam-macam, ada isu tentang ilmu hitam, ada fitnah, ada amarah yang sudah terlalu lama dipelihara. Norah terjebak di laboratorium. Apa yang terjadi setelah itu tidak pernah benar-benar ditulis di buku manapun. Jaya memandang Handayani, lalu berkata hati-hati, dia dibunuh? Handayani tidak langsung menjawab. Ia menatap jauh ke lorong, seolah melihat masa lalu yang tidak bisa dijangkau siapapun. Ada yang bilang iya. Ada yang bilang dia diperkosa lalu dibunuh. Ada yang bilang tubuhnya disembunyikan, lalu tidak pernah ditemukan sepenuhnya. Ada yang bilang rumah sakit ini menyimpan dosa yang tidak sempat dikuburkan. Jaya merasakan tenggorokannya kering. Lalu kenapa hantu itu muncul sekarang? Handayani mengeluarkan napas panjang. Karena tempat ini tidak pernah benar-benar bersih dari ingatan. Dan karena ada yang memanggilnya lagi. Siapa? Handayani menatap Jaya, lalu menunjuk ke salah. Baru beberapa hari lalu ada pasien tua yang sesak napas. Sebelum meninggal, dia mengigau. Dia menyebut nama Norah. Dia bilang malam itu belum selesai. Jaya terdiam. Suster tua itu lalu berkata lebih pelan, kalau yang mati tadi beri tenang, ia akan datang menagih. Kadang bukan darah yang diminta,
Kadang pengakuan, kadang permintaan maaf. Kata-kata itu menggantung di udara. Lalu dari ujung koridor, terdengar gesekan lagi. SRRRKH. SRRRKH, SRRRKH. Seperti sesuatu yang dihela perlahan di atas lantai. Mereka menoleh bersamaan. Di bawah cahaya lampu yang redup, sosok itu muncul lagi. Perempuan dengan seragam perawat biru yang sudah pudar, rambut disanggul tapi berantakan, wajah cantik tetapi pucat, dan tubuh rendah yang bergerak dengan cara yang membuat perut Jaya seperti tenggelam. Ia tidak menyentuh tanah dengan kaki. Ia meluncur. Ngesot. Perlahan sekali. Tatapannya mengarah lurus ke depan, lalu ke mereka. Dan kali ini, ia tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia. Bukan juga senyum marah. Hanya senyum seseorang yang lama sekali menunggu agar dikenali. Handayani langsung mundur dan berdoa pelan. Jaya tidak mampu bergerak. Sosok itu berhenti beberapa meter di depan mereka. Kepalanya miring. Mata hitamnya menatap Jaya seolah mengenal pria itu dari kehidupan lain. Kemudian bibirnya bergerak. Jaya tidak mendengar suara. Yang ia rasakan justru dingin yang merambat ke tulang. Handayani tiba-tiba menggenggam lengannya. Dia lihat kamu, bisiknya. Jangan dekat-dekat. Suster itu tetap diam, lalu warna wajahnya perlahan berubah. Dari pucat menjadi kemerahan, seperti ada rasa malu atau amarah yang membakar dari dalam. Senyumnya hilang. Dahinya berkerut. Sorot matanya menjadi tajam, sakit, dan terluka. Dan saat itulah Jaya sadar, sosok itu bukan sekadar arwah gentayangan. Ada sesuatu yang menekan dari dalam dirinya. Luka lama. Penghinaan lama. Rahasia yang dikubur hidup-hidup. Suster itu mengangkat tangannya. Bukan menunjuk ke Jaya, melainkan ke pintu laboratorium. Lalu ia menghilang begitu saja, seperti asap ditelan langit malam. Setelah penampakan itu, jaga malam berubah menjadi rangkaian ketegangan yang tak putus. Jaya tak lagi merasa sedang bekerja di rumah sakit. Ia merasa seperti berada di atas tanah yang setiap lapisnya menyimpan sesuatu yang ingin naik ke permukaan. Sekitar pukul 2 dini hari, listrik padam total. Koridor gelap gulita. Hanya senter kecil dan lampu darurat yang membuat bayangan bergerak seperti manusia pincang. Pasien mulai gelisah. Perawat-perawat berlarian membawa obat, memeriksa infus, menenangkan orang yang terbangun ketakutan. Jaya ikut membantu. Di saat-saat seperti itu, pekerjaan menuntutnya untuk tetap rasional. Namun setiap kali ia melewati bangsal tua, ia mendengar lagi suara itu. Gesekan. Seperti kain diseret. Seperti tubuh yang tidak mau berhenti datang. Di salah satu jendela, Jaya melihat bayangan putih lewat cepat di luar. Bukan di luar bangunan, melainkan di balik kaca lorong yang menghadap halaman dalam. Bayangan itu melintas rendah, terlalu rendah untuk seukuran manusia. Begitu ia mendekat, tak ada apapun. Dokter, panggil salah seorang perawat muda, wajahnya pucat. Ada yang nangis dari kamar kosong. Jaya mengikuti ke kamar itu. Pintu terbuka setengah. Di dalam, ruangan kosong. Tempat tidur rapi. Gorden terikat. Tidak ada orang. Namun suara tangis kecil masih terdengar. Jaya memutar lampu senter ke sudut ruangan. Di sana, di bawah ranjang, ada jejak basah. Dan di atas dinding, tepat setinggi dada orang dewasa, ia mundur satu langkah. Lalu dari luar kamar, terdengar bisikan sangat jelas. Jaya. Suara perempuan. Dia menoleh. Tidak ada siapa-siapa di koridor. Jaya, jangan biarkan saya dilupakan. Bulu kuduknya berdiri. Jaya keluar kamar cepat-cepat. Di ujung lorong, sosok suster itu tampak sekilas, menelusuri dinding dengan tubuh rendahnya. Saat lampu darurat berkedip, wajahnya terlihat lebih jelas. Cantik, tapi sedih. Sedih yang tidak lagi terlihat seperti kesedihan biasa, melainkan kesedihan yang sudah berurat dalam. Kesedihan orang yang pernah disakiti dan kemudian dipaksa diam. Ia bergerak masuk ke ruang laboratorium lama. Jaya mengejarnya. Handayani memanggil dari belakang, tapi Jaya sudah melangkah. Begitu ia masuk, udara berubah.
Lebih dingin. Lebih bau formalin. Cahaya senter memantul pada meja tua, almari besi, dan tumpukan map usang. Di salah satu dinding, ada papan pengumuman yang dipenuhi kertas kuning yang lapuk. Lalu matanya jatuh pada sesuatu yang membuatnya membeku. Sebuah foto. Foto hitam putih yang dipaku ke papan, sama seperti yang dibawa Handayani. Norah. Foto itu ternyata lebih dari satu. Ada salinan lain, dokumen lain, bahkan beberapa catatan tangan tua yang tampaknya disembunyikan di laci bawah. Jaya mendekat, membaca fragmen tulisan yang sudah pudar. Nama, tanggal, kamar, keterangan singkat, dan satu kalimat yang membuat tenggorokannya mengencang. Jangan sampai dia diambil seperti itu. Di bawah tulisan itu, ada tanda tangan yang nyaris tak terbaca. Jaya merasakan jantungnya berdetak keras. Siapa yang menulis ini? Gumamnya. Sebuah suara menjawab dari belakang. Orang yang terlambat. Jaya berbalik. Handayani berdiri di pintu, napasnya terengah, wajahnya penuh ketakutan dan kesedihan sekaligus. Di tangannya ada berkas tua yang sebelumnya tidak ia bawa. Apa ini, Bu? Handayani masuk perlahan, lalu menyerahkan berkas itu. Ini catatan lama. Saya simpan karena saya tahu suatu hari akan dibutuhkan. Jaya membuka halaman demi halaman. Ada laporan pasien, daftar obat, dan satu lembar yang diselipkan di tengah. Di situ, tertulis cerita singkat tentang malam panjang bertahun-tahun lalu. Tentang suara gaduh di sekitar lab. Tentang Norah yang terakhir kali terlihat masuk sendirian. Tentang pintu yang dikunci dari luar. Tentang tubuh yang tidak pernah benar-benar ditemukan utuh. Jaya membaca dengan mata membesar. Ini pembunuhan. Handayani mengangguk lambat. Dan lebih buruk dari itu. Orang-orang yang harusnya melindungi dia memilih diam. Seperti biasa. Takut. Malu. Atau ikut bersalah. Jaya menatap foto Norah. Wajah itu bukan wajah jahat. Bukan wajah monster. Justru wajah yang sangat manusiawi. Terluka. Dipaksa menahan banyak hal. Kenapa dia menampakkan diri seperti ini? Tanya Jaya. Karena dia tidak pernah punya tempat untuk menangis, jawab Handayani lirih. Dan karena malam ini, sakit lama itu bangun lagi. Saat kata-kata itu diucapkan, lampu di laboratorium kembali berkedip. Dari salah satu sudut ruangan, terdengar suara serak seperti napas yang tertahan terlalu lama. Jaya dan Handayani serempak menoleh. Di belakang lemari, sosok itu berdiri. Lebih dekat dari sebelumnya. Seragam biru lusuh. Wajah pucat. Rambut sedikit acak. Mata hitam yang nyaris tanpa putih. Dan sekarang, ia tampak seperti benar-benar sadar sepenuhnya pada mereka. Perlahan, ia mengangkat jari telunjuknya lalu menunjuk ke dada Handayani. Handayani menangis kecil. Aku tahu, bisiknya. Aku tahu, Nak. Maaf. Maaf. Sosok itu berkedip. Air mata hitam seolah mengalir dari sudut matanya, atau mungkin hanya bayangan dari lampu yang bergerak. Bibirnya bergetar. Ia mengeluarkan suara yang akhirnya terdengar oleh Jaya, bukan sebagai teriakan, melainkan sebagai keluhan yang ditahan terlalu lama. Kenapa tidak ada yang menolong? Ruangan menjadi sangat sunyi. Tidak ada yang mampu menjawab. Jaya, yang sejak awal hanya tahu dunia melalui buku, diagnosis, dan prosedur medis, tiba-tiba sadar bahwa ada luka yang tak bisa dijahit dengan benang. Ada kematian yang tak selesai hanya karena tubuh sudah dikuburkan. Ada ketidakadilan yang terus tinggal di tempat kejadian. Norah menoleh ke arah Jaya. Dan untuk pertama kalinya, Jaya merasa bahwa arwah itu bukan datang untuk meneror. Ia datang untuk diingat. Untuk diakui. Untuk ditangisi. Waktu terus bergeser menuju subuh, tetapi malam itu seolah menolak selesai. Jaya dan Handayani kembali ke ruang jaga membawa berkas lama. Mereka berbicara pelan. Handayani menceritakan detail yang selama bertahun-tahun hanya berani ia simpan di kepala. Norah, katanya, dulu dikenal sangat ramah kepada pasien. Ia sering menyelipkan makanan untuk anak-anak sakit.
Ia suka duduk di bangku taman halaman belakang saat jam istirahat, membaca buku kecil berbahasa asing. Kadang, ia tertawa kecil saat berbicara dengan para dokter muda. Banyak yang menyukainya. Namun kecantikannya membuat sebagian orang menggunjing. Ada yang iri. Ada yang menuduh hal-hal aneh tentang dirinya. Ada yang mengatakan ia membawa kesialan. Ada pula yang menuduh ia mempraktikkan ilmu hitam hanya karena ia memahami obat-obatan dan ramuan tua. Jaya mendengarkan dengan perut mual. Ada orang yang memfitnahnya, lanjut Handayani. Ada yang ingin menyalahkan dia atas hal-hal yang mereka sendiri lakukan. Setelah itu, semuanya berakhir jadi bisik-bisik. Lalu jadi kebohongan. Lalu jadi maut. Kenapa tidak pernah dibongkar? Handayani tertawa getir. Karena yang berkuasa selalu lebih suka lupa daripada mengaku salah. Kalimat itu menggantung, berat seperti batu. Jaya merogoh foto Norah di saku jasnya, entah sejak kapan ia mengambil satu salinan dari berkas lama, lalu berdiri. Apa yang harus kita lakukan? Handayani menatapnya lama. Kalau benar dia belum tenang, beri dia nama. Beri dia doa. Dan jangan biarkan dia terus disembunyikan. Jaya mengangguk pelan. Mereka kembali ke laboratorium. Saat itu langit di luar belum sepenuhnya terang. Bayang-bayang bangunan masih mendominasi halaman, dan pohon-pohon tampak seperti penjaga yang diam. Di dalam laboratorium, udara tetap dingin. Tapi kali ini, tidak ada serangan mendadak. Tidak ada suara ketukan. Hanya sepi yang penuh tunggu. Jaya menempelkan foto Norah di dinding, tepat di tempat yang cukup terlihat. Lalu ia berdiri di hadapannya. Di sampingnya, Handayani mulai berdoa. Suaranya serak, bergetar, namun tulus. Jaya ikut menunduk, menyebut nama Tuhan dengan suara rendah. Ia bukan ustaz. Bukan tokoh agama. Ia hanya seorang manusia yang malam itu sedang mencoba melakukan satu hal yang paling dasar, mengakui bahwa ada jiwa yang terluka dan berhak mendapat damai. Saat doa berlangsung, hawa dingin perlahan berkurang. Dari sudut ruangan, terdengar isak halus. Jaya mengangkat kepala. Norah ada di sana. Tidak menyeramkan. Tidak mengancam. Hanya berdiri atau mungkin berlutut rendah, tubuhnya masih seperti meluncur dekat lantai, namun kini kepalanya tertunduk. Air mata membasahi pipinya. Ia tampak seperti perempuan yang sudah sangat lelah, lalu akhirnya mendengar namanya dipanggil dengan benar. Jaya menelan ludah. Dadanya sesak. Ia melangkah maju satu langkah. Maaf, katanya lirih, padahal ia tidak tahu apakah maaf itu untuk apa. Untuk masa lalu yang tidak ia lakukan? Untuk diam yang terlalu lama? Untuk semua orang yang membiarkan luka semacam itu terjadi? Untuk rumah sakit yang menyimpan kenangan busuk? Untuk dunia yang sering menutup mata ketika perempuan diperlakukan seperti benda? Norah mengangkat kepala. Mata hitamnya menatap Jaya lama sekali. Lalu, sangat pelan, wajahnya sedikit tenang. Seperti air yang tadinya bergolak ini mulai diam. Tak lama kemudian, terdengar suara dari luar jendela. Kokok ayam pertama. Subuh. Cahaya matahari muda merayap masuk melalui celah tirai. Lorong-lorong rumah sakit berubah warna. Kegelapan yang sejak semalam menggenggam dinding mulai pecah. Di saat sinar pertama menyentuh lantai laboratorium, tubuh Norah tampak memudar sedikit demi sedikit. Ia masih terlihat, tapi seperti dibuat dari uap dan kenangan. Jaya berdiri terpaku. Norah menatap foto dirinya yang ditempel di dinding, lalu menatap Jaya sekali lagi. Ada sesuatu yang mirip terima kasih di sana. Bukan terima kasih yang riang, melainkan terima kasih seorang yang akhirnya diakui setelah lama dihapus. Kemudian, perlahan, ia menggeser tubuhnya. Ngesot 1 kali. 2 kali. Bukan lagi untuk mengejar. Bukan lagi untuk menakuti. Hanya untuk pergi. Menuju pintu. Menuju cahaya. Dan saat ambang pintu itu dilalui, sosoknya semakin tipis, sampai akhirnya lenyap sepenuhnya dari pandangan. Tidak ada teriakan. Tidak ada ledakan. Tidak ada pintu yang membanting keras. Hanya keheningan yang terasa seperti napas panjang setelah bertahun-tahun ditahan. Handayani menangis. Jaya berdiri beberapa detik tanpa bergerak, lalu menundukkan kepala.
Di dinding, foto Norah masih tergantung. Namun sekarang seolah bukan lagi foto orang mati, melainkan foto seseorang yang akhirnya diperbolehkan pulang. Pagi di rumah sakit membawa kehidupan biasa kembali. Pasien minta sarapan. Perawat berganti shift. Telepon berbunyi. Dokter datang dan pergi. Dunia yang semalam terasa digerogoti ketakutan kini kembali sibuk seperti tak pernah terjadi apa-apa. Namun bagi Jaya, sesuatu telah berubah. Ia berjalan melewati lorong panjang itu dengan langkah lebih pelan dari biasanya. Setiap jendela, setiap lampu redup, setiap ubin linoleum, semuanya kini terasa menyimpan sejarah. Bukan lagi hanya bangunan tua, melainkan tempat yang pernah memakan dia manusia. Di halaman rumah sakit, matahari pagi menghangatkan bangku taman. Jaya duduk sebentar, memandang pohon-pohon yang berayun kecil. Lalu Handayani datang membawa secangkir teh manis. Wajah suster tua itu kelelahan, tapi matanya lebih ringan dari semalam. Dia pergi, tanya Jaya. Handayani mengangguk. Atau setidaknya, dia sudah tidak menangis sendirian. Jaya menatap cangkir di tangannya. Kenapa saya yang melihat semua itu? Handayani tersenyum tipis. Mungkin karena Anda belum terlalu lama jadi bagian dari kebisuan rumah sakit ini. Orang muda kadang masih bisa mendengar yang orang tua sudah pilih untuk tidak dengar. Jaya menghela napas panjang. Beberapa hari kemudian, atas usul Jaya dan persetujuan beberapa perawat senior, sebuah doa singkat diadakan di ruang lama yang pernah menjadi laboratorium. Tidak ada upacara besar. Tidak ada wartawan. Tidak ada yang dramatis. Hanya beberapa orang yang tahu bahwa ada nama yang selama ini tak pernah dibaca dengan layak. Nama itu dan sejak malam itu, koridor rumah sakit tidak lagi menelan suara tangis seperti sebelumnya. Masih ada malam-malam berat. Masih ada listrik padam. Masih ada pasien gawat. Masih ada kepanikan. Namun setiap kali Jaya berjalan melewati lorong tua dan mendengar lantai berderit, ia tidak lagi langsung takut. Ada rasa hormat baru yang tumbuh di dadanya. Rumah sakit bukan hanya tempat menyembuhkan tubuh. Ia juga tempat menyimpan ingatan orang-orang yang pernah sakit, ditinggalkan, dipaksa diam, lalu berharap nama mereka tidak lenyap. Suatu malam, beberapa minggu kemudian, saat ia selesai menulis catatan dan hendak keluar dari bangsal, Jaya berhenti di depan lorong yang sama. Lampu di ujungnya berkedip sekali. Ia menatap ke sana. Tak ada sosok yang meluncur di lantai. Tak ada tangis. Tak ada bayangan putih. Namun dari jauh, sangat jauh, seperti datang dari balik dinding yang tebal, Jaya merasa mendengar sesuatu yang hampir menyerupai napas lega. Atau mungkin sebuah salam. Ia tersenyum kecil, mengangkat tangan, lalu berjalan pulang. Di pintu depan rumah sakit, ia berhenti sejenak, memandang ke belakang, lalu melafalkan dengan suara pelan dan tulus. Wassalamualaikum. Angin malam menyapu halaman. Dan untuk pertama kalinya sejak ia datang berjaga di rumah sakit tua itu, Jaya merasa malam tidak lagi menatap balik dengan lapar. Ia hanya sunyi. Sunyi yang telah diberi nama. Sunyi yang akhirnya, meski terlambat, diizinkan tidur. Sekian untuk cerita kali ini, terima kasih telah mendengarkan sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.